Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Muhammad Rohimin, yaitu pembacaan sebuah perjuangan yang set 42 yang berjudul Harus Kuat. Tak baik kalau putus asa, apalagi sampai stres. Memang setiap orang punya masalah, hanya perbedaan besarnya dan kecilnya masalah itu tadi. Cobalah Anda sekuat hati dan jiwamu untuk menghadapi segala masalahmu. Kadar beratnya permasalahan orang tidaklah sama, makanya harus kuat. Tak boleh lemas, loyo, dan murung. Bikin strong hatimu agar tidak mudah sakit dan sesak dalam dada. Bisikan maut seseorang bukanlah langsung dipercayai. Pakai logikamu karena Andalah yang digoda. Kalau itu semua menurutmu tidak baik, abaikan masalah-masalah tersebut. Dapatkah kita pahami sebelum akhir di judul kali ini? Okelah, itu saja, tak usah panjang-panjang keterangan. Ini adalah kita harus kuat sekuat-kuatnya. Percobaan apa itu, ujian apakah itu, harus kuat. Untuk judul yang kedua adalah disediakan. Tersedia apapun itu, makanya tak usah dipikirkan yang berat-berat. Kalau ingin menyediakan sesuatumu, nah begitulah kalau Anda bijak. Orang-orang yang sejak dari dulu masih belum bisa menyediakan, sabar dulu, tak usah marah dan pergi. Butuh persediaan apa dulu ini maksudnya? Tentu jawabnya persediaan kebutuhan hidupmu dan keluarga. Makanya tak usah jor-joran di saat Anda belum punya, imbangi saja. Kalau tak bisa, sesederhana mungkin, perlu atau tidaknya aturlah sendiri. Apapun yang disediakan perlu diimbangi dari kepunyaan dirimu. Jangan diada-adakan sementara dirimu sebenarnya tidak mampu untuk menyediakan. Hanya itulah yang dapat aku bagi-bagi untukmu. Ini adalah kalau kita belum ada, ya sabar terlebih dahulu, begitu. Untuk judul yang ketiga adalah merasa sepi. Kian merasa sepi dan hampa di saat ini karena lagi gabut dirasakan. Apa masih bertahan di dalam keadaan ini? Namun tetaplah menjadi aktif untuk tidak mengeluh pada hari-hari penuh lelah dan badan terasa pegal. Kurasakan sepi ketika bingung, terlalu banyak pikiran dan masalah. Entah sampai kapan ini dialami, namun hatiku yakin bahwa nanti akan tiba masanya dapat senyum. Nah ini, dalam diri seseorang akan merasa sepi kalau tidak ada teman yang menghibur, apalagi belum adanya pendamping hidup yang setia padaku. Tapi sudah alhamdulillah diriku meletakkan setia dan cinta pada seseorang. Nah nanti insya Allah sudah tak terasa sepi di waktu yang telah ditentukan. Nah ini ya, kita jodoh siapa yang tahu. Kalau semisal itu jodoh, ya berarti ketemu, begitu. Untuk judul yang keempat adalah atas dan bawah. Kehidupan kadang di atas dan di bawah. Di saat atas jangan sombong, di saat di bawah jangan terlalu mengeluh. Di waktu lagi jaya tebalkan iman, begitu juga waktu bangkrut coba mempertebal iman, tak pandang keadaan. Sudah wajar saja, semua terjadi, itulah arti kehidupan. Kadang tidak menyenangkan serta tak menenangkan. Pada saat bahagia dan tenang itu, ingatlah waktu-waktu menderita. Nah, sedikit introspeksi diri, selalulah termasuk diriku ini yang penuh salah. Mempertaruhkan jiwa dan ragamu untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, penguasa semua isinya di dunia, termasuk masalah berat. Memperhatikan di saat begini perlu dipertahankan dan diselesaikan agar mendapat ketenangan hidup. Ya, kita namanya kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah, seperti ban motor gitu. Untuk judul yang kelima adalah asal usul.
Perlu dimengerti bahwa asal-usulku hobi dalam menulis buku pertama waktu dulu menginspirasi majalah Ayat Cinta. Ini sudah sering saya katakan. Sebenarnya ini pun sudah aku ceritakan sebelumnya. Nah, sekarang asal-usul hidupku. Dulu sempat punya kakak perempuan, tapi sudah meninggal, dan punya adik bawahku meninggal juga. Lah, diriku ini anak nomor 2 yang masih hidup. Selang beberapa tahun diriku punya adik 3, sekarang ada 4 bersaudara. Ini adalah bukan asal-usul, ini namanya persaudaraan. Hidup kami di Lampung Utara, di Desa Muktikarya. Ini alamat ya, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Lampung Utara. Nah, di desa terpencil kami hidup yang sederhana tanpa mengenal mewah. Bisa dikatakan juga masih hidup serba kekurangan tapi bersyukur. Ya, kita harus bersyukur begitu. Untuk judul yang ke-6 adalah menelan ludah. Menelan ludah sendiri ketika diriku tengah melihat orang yang menghinaku, membenciku serta mengolok-ngolok tidak jelas dan tak pantas. Tidak, bahkan membenci tanpa sebab, membuat diriku bersikeras untuk berjuang di tengah-tengah seseorang yang sama sekali tidak suka kepada diriku. Mungkin karena hidupku ini tidak punya, jadi menghina seenak jidatnya. Tahu sendiri nanti balasannya akan lebih menyakitkan dari yang aku rasakan. Bukan dendam, tetapi keadilan Allah akan terbukti segera. Pada waktu diriku masih kecil, belum mengerti apa-apa, tapi masih ingat betul tamparan perkataan seseorang menyakitkan, dan kata-kata itu masih diingat walau ini privasi, nama dan alamat. Ya, anak kecil itu kalau dikatakan seperti apa, itu akan ingat sampai dewasa, sampai tua pun masih ingat. Untuk judul yang ke-7 adalah dibaliknya. Aku pun merasa dikucilkan. Okelah, itu memang hak dia. Sekarang ini yang dipuja-puja yang banyak harta, bahkan ilmu. Kalau ilmu ya wajar. Walaupun kata-kata ini sedikit menyedihkan, cobalah rasakan di kehidupan Anda. Orang-orang melihat baik hanya di raut muka. Jelas-jelas semua ditujukan ketika ada seseorang yang lebih dariku dan segalanya. Wah, ini menjadi perjuangan diriku punya prinsip sendiri. Ataukah berjuang di desa lain selain di desaku sendiri, membuat geram. Tak perlu meluap-luap di sini, malah menambah jenuh mendengar. Maaf kalau selama ini penuh dengan curhatan, walaupun merasa sama dan persis dalam berkata tadi benar-benar tidak sengaja. Ya memang kalau menulis gak mungkin tidak disengaja ya. Ya mungkin disengaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Hitammu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang set selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.